Ben pidanje wong Bali sing ngai Wali atau Banten. Rikala itu aku mulih maring Gunung Mahameru rong ikang Bali. Jadi beliau Putrajaya berwacana kalau orang Bali sudah tidak membuat Banten, beliau akan kembali ke Gunung Mahameru. Nah, semenjak itulah upacara keagamaan dimulai lagi, dan pada saat itulah dianggap kemenangan Dharma. Kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu tidak terlepas dari sarana Banten, meski yang sangat sederhana, kecuali bapak-bapak ibu-ibu sudah menjadi yogi. Nah, kalau sudah menjadi yogi, di sini sudah tidak memerlukan Banten. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja sungkaha kehadapan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawara nugrahanya pada malam hari ini di Pura Agung Jagat Karana yang kita sucikan bersama. Kita melaksanakan persembahyangan dalam Hari Raya Galungan. Namun sebelumnya kami mengucapkan Rahajen Hari Raya Galungan, yang Hari Raya Kuningan dan Hari Raya Nyepi. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, damai, dan sejahtera bersama keluarga. Dalam Dharma Wacana kali ini, kami memberi judul Makna Kemenangan dalam Simbol-simbol Penuh Makna. Bapak Ibu Dharma yang kami hormati, dalam Lontar Purana Bali Dwipa ada disebutkan Hari Raya Galungan pertama kali dirayakan oleh umat Hindu adalah pada Purnama Kapat Buddha Klion Dungulan tanggal 15 tahun 8004 atau 882 Masehi. Proses pelaksanaan Hari Raya Galungan, prosesnya adalah dimulai H-25 sampai dengan H+35. Dari Tumpak Wariga sampai selesai Nguncal Balung selama 60 hari. Selama 60 hari ini ada Sugihan Jawa, Sugihan Bali, penyekaban, penyajian, penampahan, galungan, manis galungan, penampahan kuningan, hari kuningan, manis kuningan, terakhir adalah pegatuaan, yaitu Muncal Balung. Dalam proses 60 hari ini, dari Tumpak Wariga sampai pegatuaan, kita ngaturan kanan atau Banten yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengapa demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Dalam beberapa kitab suci atau lontar-lontar yang memuat seperti Pura Raja Purana Ring Besaki atau Pernikahan Ida Batara Putrajaya Ring Gunung Agung, ada disebutkan Ben pidanje wong Bali sing ngai Wali atau Banten. Rikala itu aku mulih maring Gunung Mahameru rong ikang Bali. Jadi beliau Putrajaya berwacana kalau orang Bali sudah tidak membuat Banten,
beliau akan kembali ke Gunung Mahameru, pergi dari Bali. Nah, dalam hal ini pernah terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah terjadi pada zaman Raja Mayadenawa. Raja Mayadenawa adalah raja yang sangat sakti dan kekuasaannya tidak terbatas, dan para dewa pun takut. Dia melarang pelaksanaan puja wali di Besakih, dan dia menganggap dirinya adalah dewa. Kalau orang mempersembahkan, harus mempersembahkan kepada dirinya, tidak boleh melaksanakan puja wali di Besakih. Nah, selama itu apa yang terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita umat Hindu mengalami kesuraman, keterbelakangan, penghasilan, hujan tidak turun karena kita tidak pernah melihatnya. Maka Empu Sangkul Putih, pemangku Puro Besakih, bermeditasi, minta petunjuk. Beliau mendapat pewisik, beliau disuruh ke Jambu Dwipa, disuruh ke Jambu Dwipa. Jambu Dwipa itu adalah keinginan minta bantuan. Nah, beliau pergi ke Jambu Dwipa. Nah, setelah pulangnya beliau mengadakan perlawanan dan dibantu oleh para dewa. Akhirnya Mayadenawa dapat dibunuh oleh Petara Indra. Nah, semenjak itulah upacara keagamaan dimulai lagi, dan pada saat itulah dianggap kemenangan Dharma. Upacara keagamaan dimulai lagi. Nah, dimulainya upacara keagamaan ini berefek juga dengan berdirinya beberapa sektor atau 9 sektor yang ada di Bali. Ada 9 sektor, masing-masing sektor mencari pengaruh sendiri-sendiri. Akhirnya Empu Kuturan datang ke Bali untuk mempersatukan sektor-sektor itu, diambil dari sektor ini, diambil ini, akhirnya terjadilah Hindu yang sekarang ini. Bapak ibu yang kami hormati, jangan sampai putus pembangunan, tetapi mari disederhanakan. Karena Canang Banten adalah simbol dari Yang Widi. Dalam Lontar Yatyo Prakerti ada disebutkan, sehananing go Bantenan raganda tui, seluruh elemen unsur ritual simbol dari diri kita sendiri. Sahanami bebantanan Satmato Angga Buana, seluruh elemen unsur ritual adalah isi alam semesta. Sahanami bebantanan Satmato Rupanin Ida Betara, seluruh elemen unsur ritual adalah perwujudan Tuhan. Untuk kita, kebanyakan bapak-bapak ibu-ibu tidak terlepas dari sarana Banten, meski yang sangat sederhana, kecuali bapak-bapak ibu-ibu sudah menjadi yogi. Nah, kalau sudah menjadi yogi, di sini sudah tidak memerlukan Banten. Dalam Bhagavad Gita 9:26 ada disebutkan, Patram puspan palam toyang, yome bhaktiya parayacati, tad aham bhaktiya pratkam, asnami pratyatat mana. Yang artinya, mereka yang dengan penuh rasa bakti mempersembahkan kepadaku, walaupun hanya selembar daun, sekuntum bunga, sebiji buah, dan setetes air, jika semua itu dipersembahkan dengan penuh bakti oleh mereka yang berarti suci atau murni, maka aku terima
persembahan itu. Bapak Ibu, dalam hal ini kita akan membicarakan satu sarana upacara. Satu upacara, sarana upacara adalah tentang porosan. Ini ada pesan dari Bapak Mangku Rintu Agung. Dalam hal ini Pak Mangku Gede kemarin sempat membicarakan supaya yang menyampaikan tentang porosan ini. Berbagai sarana persembahan menjadi media untuk memantapkan hati dalam mewujudkan rasa bakti di hadapan Yang Widi. Beberapa sarana tersebut pada umumnya disebut dengan istilah Banten. Dalam persembahan berupa Banten terdapat unsur inti yang paling penting di dalam atau di dalamnya yang paling penting adalah porosan. Bapak Ibu yang kami hormati, semua cana dan Banten atau sampian yang digunakan dalam perbuatan Banten seharusnya dilengkapi dengan porosan. Dalam lontar empuk lutuk alit ada disebutkan nihan kramaning agawe porosan luwernia sedah. Sedah itu sirih, gambe atau pinang, pamor atau gapur, muang gambir. Yang tanhanel gambir, gambe wenang juga. Artinya, ini cara membuat porosan. Terdiri dari daun sirih, buah, pinang, kapur, dan gambir. Jika tidak ada gambir, cukuplah buah pinang. Jadi cukup buah pinang sudah tidak ada gambir. Porosan pinaka untengin sehananing kanan, sehananing Banten, yang tanhana porosan tan kanan tan Banten ngarannya. Nihan keutamaan porosan ngarap. Yang artinya porosan adalah inti daripada kanan, inti dari Banten. Kalau tanpa porosan, bukan Canang namanya, bukan Banten namanya. Demikian keutamaan porosan. Arti dan makna porosan di dalam lontar Yadnya Prakerti disebutkan pinang kapur sirih atau lambang pemujaan kepada Yang Widi dalam manifestasi sebagai Trimurti. Pinang, pinang itu lambang Brahma, saktinya Dewi Saraswati. Sirih, lambang Wisnu, saktinya Dewi Laksmi. Kapur, lambang Siwa, saktinya Dewi Parwati. Trimurti yang mempunyai 3 kekuasaan disebut dengan Trikona. Upati, pencipta, Siti pemelihara, dan Pramina melebur dan mengembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang kami hormati, mari bersama-sama, bila bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik membeli canang, tolong ditanyakan kepada penjualnya, apakah ada porosan. Bila tidak memakai porosan, lebih baik jangan dibeli. Kalau memang untuk aturan. Tetapi kalau memang untuk sembahyang, canang itu yang ada porosan untuk sembahyang, tolong porosannya itu diambil. Porosannya diambil. Karena canang tidak boleh diletakkan di bawah, kecuali mengikuti segahan atau caru. Bapak dan ibu-ibu, kami menyampaikan yang terakhir ini, kami menyampaikan adalah arti suatu kemenangan. Arti daripada suatu kemenangan. Bukan ketika kita berhasil
mengalahkan lawan dalam suatu pertandingan. Arti kemenangan bukan ketika kita berhasil mencapai prestasi terbaik. Arti kemenangan bukan ketika kita berhasil mendapatkan semua yang kita inginkan dalam hidup ini. Tetapi makna kemenangan adalah tetap optimis dalam satu kegagalan, tetap tegar dalam musibah, serta dapat bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan. Dalam keadaan sangat terpuruk, namun kita mampu bertahan, tetap menikmati hidup, dan mampu bersyukur. Dan saat dilukai, kita dapat memaafkan. Saat dikhianati, namun kita dapat mengampuni dan bisa hidup rukun kembali. Kemenangan adalah saat dimana kita menyadari betapa kita dapat belajar banyak dari mana kejadian yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemenangan itu bukan saja karena kita bisa mengalahkan musuh, tetapi ada beberapa tetap optimis, tetap tegar, tetap meskipun terpuruk tapi tetap bersyukur. Itulah kemenangan. Jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami tutup dengan Pranama Santi, Om Santi Santi Santi.